Qadir. Ya Allah ya Latif ya Rojak ya Qawi ya Aziz. Ya Allah ya Latif ya Rojak ya Qawi ya Aziz. Ya Allah ya yang maha lembut, ya yang memberi rezeki, ya yang maha kuat, ya yang mulia. As'aluka ta'aluha ilaika wastirokan fika wa faharan bika wa gini aman siwak wa lutfan miladunka samilan jalian wa khawiyan wa rizqan thayyiban wa siyan haniyan marian wa khuatan fil imani wal yakini was salatu bil haqqi wa dini wa ijabika ya dumu wa ya talatu wa sarofan ya bahi wa ya ta'badaha la yasubu takaburun wa la iradatun fasadin fil aradi innaka samiun horibun mujib. Ya Allah ya Rabb, atas ridhomu aku mohon ya Allah, ampunilah dosa kami telah banyak mengadakan nafsu-nafsu kami ya Allah. Ampunilah dosa kami telah banyak mengadakan ego-ego kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, lepaskanlah nafsu-nafsu kami ya Allah. Ampunilah dosa keangkuhan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, selalu saya khususkan untuk ibunda kami ya Rabb. Ampunilah dosa ibunda kami ya Allah. Ibu yang mengandung kami ya Allah, ibu yang melahirkan kami ya Allah. Jangan kau hinakan ibunda kami ya Rabb. Angkat derajat kedua orang tua kami atas ridhomu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami di masa lampaunya ya Allah. Baik itu saya diketahui dan diketahui ya Rabb. Jangan kau hinakan ibunda kami ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang tidak banyak mengetahui ilmu agama ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa tetangga kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, orang terdekat dengan kami ya Allah, budak janda, orang fakir miskin, anak yatim piatu, orang teraniaya, orang membenci keluarga kami, orang memfitnah keluarga kami, orang merasa tersakiti hati dengan keluarga kami. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Berikanlah hidayah dan rahmat kepada mereka ya Allah, agar mau ke jalan lurus atas ridhomu ya Rabb. Jangan kau hinakan mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, dalam mengenang tahun baru Islam ini ya Rabb, tambahkanlah kecintaan kami dan keyakinan kami yang luar biasa dalam mencintaimu dan mencintai Rasulmu ya Rabb. Mudahkanlah kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan atas ridhomu ya Allah. Mudahkanlah kami untuk melakukan sunnah-sunnahmu atas ridhomu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah keterangan jiwa kami ya Allah. Tambahkanlah keterangan jiwa kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa keangkuhan kami ya Allah. Ridholah kami dalam mendidik keluarga kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami yang tidak bisa mendidik keluarga kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa besar kami, dosa kecil kami ya Allah. Ampunilah dosa keangkuhan kami ya Allah, kesombongan kami ya Allah, kezaliman kami ya Allah, kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan kau tutup hati kami hanya karena dunia ya Rabb. Bukakanlah mata hati kami ya Rabb. Ya Allah, tambahkanlah keterangan jiwa kami ya Allah. Tambahkanlah keimanan kami ya Allah. Kayakanlah hati kami ya Allah. Kayakanlah batinnya kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari kegundahan ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesumpekan ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat bangga diri ya Rabb. Tenangkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Berikanlah kami hati kami. Ya Allah, ridha keluarga kami ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari fitnah dunia dan akhirat ya Rabb. Jauhkanlah keluarga kami dari bala dunia dan akhirat ya Rabb. Jauhkanlah keluarga kami dari percikan api neraka atas ridhomu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami para pecinta kekasihmu ya Rabb. Jadikanlah kami para pecinta wali-walimu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tutuplah aib-aib keluarga kami ya Allah. Tutuplah aib-aib keluarga kami ya Allah. Selesaikanlah urusan rumah tangga kami ya Rabb. Selesaikanlah urusan dunia akhirat kami ya Allah. Jadikanlah hari esok lebih baik hari yang kemarin ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, putuskanlah bala-bala dan karma kami ya Allah, dari kedua orang tua kami, dari keturunan kami pendahulu. Jangan kau berikan pada keturunan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keturunan kami ya Allah keturunan ilmu-ilmu walinya Allah ya Rabb. Jadikanlah keturunan kami yang berakhlak mulia ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga kami yang berguna ya Rabb. Jadikanlah keluarga kami yang bermanfaat ya Allah, berbakti kepada bulan Rasulmu ya Rabb. Lebih-lebih untuk keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat atas ridhomu ya Rabb. Jadikanlah keturunan kelak ya Allah, keturunan kami ya Allah yang ahli ibadah ya Rabb, yang bisa mengerti ayat-ayat Al-Quran atas ridhomu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ridha sebab tarikan nafas kami ya Allah, ridha sebab gerak-gerik kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah kenikmatan kami dalam rumah tangga ya Rabb. Tambahkanlah kenikmatan kami dalam beribadah ya Allah. Tambahkanlah jiwa kami ya Rabb. Ya Allah, tambahkanlah nikmat dalam hidup kita kami ya Rabb. Tambahkanlah keikhlasan kami ya Allah. Tambahkanlah keimanan kami ya Rabb. Ya Allah, ridha kepada kami ya Allah. Ambillah kami kelak ya Rabb dengan husnul khotimah atas ridhomu ya Rabb. Campurkanlah kami dengan orang terdekat kami ya Allah, orang yang kami cintai ya Rabb.
dan wali-wali para syuhada bil khusus Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ridha bagi kami, ya Allah. Ridha orang hadis ini, ya Allah. Abdullah hajat-hajat orang hadis ini, ya Allah. Ridhalah naikkan baik orang hadis ini, ya Allah. Berikanlah jalan terbaik dan terbaik untuk orang hadis ini, ya Allah. Subhanallah, Rabb. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala بكرامة الأولياء يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا الله يا رب الناس نجنا من شر الناس بالولي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي قطب العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس جد لنا من كل بوس بالولي شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جد لنا من نوراني بالولي قطب رباني الحبيب شيخ عبد القادر جيلاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأوالم كتحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله 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 لا إله إلا الله Allah
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد Alhamdulillah innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana aqrad syafi'ina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awwala kulli kalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awsata kulli kalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ba'da kulli kalam. Ingkang kula hormati para sesepuh, para alim ulama, para ustadz dan sedanten masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Subhanallah, niki malam 1 Muharram ya, insyaallah. Terusipun teringat ketika baginda Rasulullah SAW perjuangan beliau sebelum beliau hijrah ke Madinah niku 23 tahun beliau dakwah di Mekah cuma hasil 10 orang. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak menggunakan waktu hijriah, tetapi Sayyidina Umar ketika niku napa usul kali baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita untuk mengingat momen, untuk mengingat peristiwa kita berjalan antara Mekah dan Madinah ini tadi, bagaimana kalau kita sebagai tentuan sebagai tanggal waktu Islam? Maka Rasulullah menyetujui. Maka dari situlah 1 Hijriah niku wau. Jamaah ingkang sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu punika niki sebenarnya pun dalam 1 Muharram niki bukan apa yang waktu ini yang kita bukan kita ingat. Bukan waktu ini yang kita sebut sebagai waktu yang orang-orang Jawa bilang tadi kau mau. Tetapi ketika 1 Muharram 1 Hijriah niku kita sakit ngeling-ngeling perjuanganipun baginda Rasulullah SAW. Kita sakit ngeling-ngeling bagaimana Rasulullah SAW begitu susah, begitu disakitinya, begitu beliau sangat, masya Allah, habis raganya beliau, habis waktu beliau, habis semuanya beliau untuk perjuangan agama ini. Hingga sampailah pada kita ini, kita bisa mengenal agama, kita bisa mengenal namanya Quran, kita bisa mengenal namanya hadis, kita bisa mengenal namanya agama ini, bisa iman nih, karena perjuangan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ketika sebelum berhijrah ada Isra Mi'raj, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada baginda Rasulullah ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif. Rasulullah seuntur kepada orang Taif, mungkin orang-orang gunung, orang Taif itu orang gunung. Mungkin orang-orang Taif kalau saya dakwah mungkin mereka mau masuk Islam. Tapi apa? Ketika Rasulullah SAW pamitan kepada Sayyidah Fatimah, wahai putriku, doakanlah aku ingin dakwah kepada orang-orang Taif. Maka ketika beliau dakwah ke Taif, apa yang terjadi? Satupun orang tidak ada yang mau masuk Islam. Bahkan Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dicaci maki sampai beliau berdarah-darah. Perjuangan Rasulullah seperti itu untuk memperjuangkan agama sampai kepada kita nih wali. Sebelum kita eleng-eleng nih perjuangan ketika mahal nih rasa syukur kita nih saged dikenalkan karena agama, saged dikenalkan karena iman, kita nih saged gadai iman, saged gadai Islam nih wali, saged syukur dalam hati kita nih ketika Muharram. Bagaimana kita tambah kecintaan kepada baginda Rasulullah nih wali? Bagaimana tambah kita kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu Muharram niki wau. Maka niki wau hati kita ini perlu dihadirkan lagi. Kita ingat dulu ketika pertama kali Rasulullah dakwah. Jadi Rasulullah dakwah ada 3 tahapan. Pertama, Rasulullah dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Niku Rasulullah dakwah niku khusus keluarga beliau. Yang kedua, Rasulullah dakwah
secara terang-terangan. Ketika beliau dakwah kepada seorang suku Quraisy. Jadi beliau ini kan Al-Quraisy. Al-Quraisy Syafi'ina, Al-Quraisy. Beliau ini kan masuk suku Quraisy. Yang ketiga, tahapan beliau dakwah kepada orang-orang seluruh Mekah, seluruh Bani ini Mekah nih wow. Awal-awal ketika beliau dakwah kepada keluarga beliau, siapa yang masuk pertama kali? Dari kaum perempuan, yaitu istri beliau pertama kali, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau wanita Islam yang pertama kali masuk Islam, yang mau menerima dakwahnya baginda Rasulullah. Beliaulah yang membantu Rasulullah dakwah dari mulai awal hayat beliau nikah sama Rasulullah hingga beliau wafat. Ini apa yang terjadi? Rasulullah, masya Allah, Rasulullah itu ketika sholat di masjid, pamannya datang kepada Rasulullah, kemudian beliau membawa sorban warna merah, kemudian Rasulullah ditarik. Ketika sholat itu ditarik, Rasulullah ditarik ketika sholat hingga beliau kesakitan lehernya, nggak bisa bernafas. Mengatakan Sayyidina Abu Thalib, pamannya beliau, apa yang kau lakukan kepada keponakanku? Saya tidak menyukai Muhammad untuk dakwah seperti ini. Saya tidak menyukai dakwahnya Muhammad ini. Itu Nabi baru satu tahapan ketika beliau dakwah sembunyi-sembunyi. Belum lagi ketika ceritanya ketika baginda Rasulullah sampai beliau tidak bisa makan, dikejar-kejar oleh suku Quraisy. Di mana Muhammad kita bunuh? Maka Quraisy bilang seperti itu. Di mana ada Muhammad kita bunuh? Dia telah menyesatkan orang-orang kita, dia telah menyesatkan suku-suku kita. Maka baginda Rasulullah ini sampai sembunyi tenggutan. Sampai apa yang beliau makan ketika dalam sirah Nabawiyah ini apa? Sehingga beliau makan ini apa? Daun-daunan sing tajam-tajam ini boleh. Jika ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ngapunten ketika beliau keluar nih ketika BAB, atas BAB ketika keluar nih sampai kali kambing gitu. Saking beliau sangat berhatinya nih Sayyidina Abu Bakar sampai perutnya beliau diganjel dengan batu, saking prihatinnya lagi baginda Rasulullah tambah diganjel batu 3 lagi beliau. Masya Allah nih perjuangan baginda Rasulullah ketika agama ini supaya bisa masuk pada dalam hati orang-orang Islam. Perjuangan baginda Rasulullah ketika supaya bagaimana agama ini, iman ini bisa masuk dalam hati orang Islam, dalam hati semua umatnya baginda Rasulullah nih seperti itu. Maka bulan Muharram ini bulan yang paling momen, sangat penting banget. Kalian mensyukuri bagaimana Rasulullah SAW berjuang seperti itu, masya Allah. Kenapa kita ini sebagai umatnya sakit? Apa nih sakit kira-kira perjuangan baginda Rasulullah itu? Syukur ini kira-kira syukur kayak kalimat, kamu syukur tak ini mau kurang mau betul? Terus kurang kali perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kurang nopo engkang perjuangan baginda Rasul kali kita niki. Bicaranya baginda Rasul niku bagaimana umatku semuanya kenal sama agama. Bagaimana umatku semuanya kenal sama Islam. Bagaimana semua umatku kenal sama yang namanya iman. Bagaimana umatku ketika akhirnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini targetnya baginda Rasulullah kali kita niki. Maka jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam punika semoga kita yang sedang bersyukur, kita yang sedang bersolawat, apa yang kita punya hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita punya inginkan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita ini dicap sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu cerita dalam sebuah hadis qudsi. Niki mafi mukalah mawon. Tadi sebelum ketika obrolan antara Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah, "Wahai kekasihku, wahai Muhammad, engkau tahu bahwa aku sudah menfirmankan dalam Quran bahwa seseorang itu tidak mungkin semuanya masuk dalam surga. Sebagaimana dalam satu surat itu, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Sebagian mereka masuk surga, sebagian mereka masuk neraka. Tapi kok kenapa masih ngotot maunya umat masuk dalam surga? Ini ngobrol nih antara Allah dengan Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Allah,
Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat Maha Pengasih, saya tak akan rela satu umatku masuk dalam neraka, walaupun meskipun saya harus menutupi neraka dengan badan saya. Wah, Rasulullah ini, wah, Masya Allah. Beliau buatan rela umat ini mlebu neraka, saking cintani, saking sayangi baginda Rasulullah kali kita niki. Ini kaki kita introspeksi muhasabah selain itu. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Kaki ihtisab, kaki introspeksi awet diri kita niki. Pripun ngoten niku. Napa tambah setelah Muharram niki, tambah setelah bulan awal niki kita tambah cedak kali Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta pada baginda Rasulullah niki. Awal dari hari ini, awal dari jam waktu detik ini dijatuhkan oleh malaikat ini. Maka dalam kitab Bidayatul wa Nihayah ada satu makalah mengatakan man asraqat bidayatu asraqat nihayatu, barang siapa awalnya baik maka akhirnya pun akan baik. Niki wow. Saat ini pun kita niat ketika awal Muharram ini niatnya apa? Niat, ya Allah, semoga saya di awal Muharram ini Engkau ridhoi untuk melakukan kebaikan. Niat dalam hati kita, semoga awal dari Muharram ini Engkau ridhoi saya untuk melakukan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau ridhoi kami untuk dekat tambah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niatkan dalam hati kita sekarang niki. Karena kenapa? Soalin apa yang kita niatkan pada malam hari ini, apa yang kita ucapkan pada malam hari ini dengan kebaikan, maka malaikat mencatatnya semuanya. Niki wali. Penting pun niat. Maka dalam Muharram niki wow, kembali lagi mulai kita introspeksi lagi diri. Napa engkang waktu-waktu tahun kemarin yang kita lakukan, maka kita tobati. Maka kata ulama, jangan kita mengingat-ingat masa lalu. Tetapi kata ulama, masa lalu kita tobati, masa depan kita niati. Napa ingkang masalah-masalah tahun kita tahun wingi niku kita tobati sedanten, belum kita niati kata kebaikan. Niku ingkang selesai. Katusipun Muharram satu tahun Hijriah niki wau, patokan niki wau, kagak patokan kita masing-masing. Hijrahipun kita niki pripun? Hijrah niku ada tiga. Kata ulama hijrah niku ada tiga. Ulama yang kalau ngertos nggih. Hijrah niku ada tiga. Pertama, hijrah hati kita. Yang kedua, hijrah iman kita. Yang ketiga, hijrah perbuatan kita. Jadi dalam setiap kitab, dalam setiap makalah ulama, dalam setiap buku yang kata ulama ini mesti awal apa? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ilaihi ila akhirih. Kalau awal ketika malam Muharram niki kita niat hijrah, hati kita yang dulunya buruk, hati kita yang dulunya jelek, kita satu Muharram niat pengen mengubah hati kita, pengen napa jenenge, pengen ubah hati kita yang buruk-buruk menjadi baik. Maka hijrah ini dihitung hijrahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Terus hijrah iman kita. Memang kalau tahun-tahun kemarin iman kita merosot sampai kita punya hijrah dalam hati kita. Jangan sampai ketika nanti satu Muharram ini ke depannya saya harus punya niat bahwa hijrah dari iman kita ini supaya menjadi baik. Sebagai perbuatan kita, kalau dulu itu kemarin kita punya perbuatan yang buruk, yang jelek, maka dalam satu Muharram ini kita hijrah. Bagaimana perbuatan kita yang dulunya buruk, saya hijrah, niat hijrah, saya tahu perbaikinya, ini boleh hijrah. Jadi makna hijrah ini bukan cuma makna kita pindah dari tempat kebaikan, dari keburukan itu hijrah. Tapi para ulama, termasuk sebagai para ulama ini mau menjelaskan hijrah ini mau hijrah hati, hijrah iman, kemudian hijrah perbuatan kita. Ini mau. Tapi lu saya mulai ketika hidup dalam permasalahan oleh kita hidup dalam masyarakat kita di situ susah untuk mengamalkan agama. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita susah untuk ibadah kalau ibadah kali Allah Subhanahu wa taala. Kita susah ketika dalam masyarakat kita ini susah untuk dekat kali Rasulullah SAW. Maka para ulama menganjurkan kita hijrah dari tempat-tempat yang kita susah untuk ibadah, dari tempat-tempat yang kita susah untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah kemana? Hijrah di mana tempat orang-orang soleh, hijrah di mana tempat orang-orang berkumpul demi kebaikan, hijrah di mana orang-orang berselawat kepada baginda Rasulullah, hijrah di mana orang-orang berkumpul menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Jadi dengan saking griya niku wau, ing dugi mriki niku wau, sama dihitung hijrah niku wau. Karena kenapa? Nah kita hijrah, kita di rumah
pengennya kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang suka berselawat, kumpul dengan orang-orang yang menyebut asmanya Allah, ini mau termasuk hijrah, iwal. Dan hijrah ini mau termasuk dalam hadis, hijrah niku dihitung sebagai pahala sebagai orang jihad, iwal. Apabila seseorang hijrah, kemudian di tengah-tengah perjalanannya dia itu mati atau wafat, maka dia dihitung sebagai orang yang mati syahid. Hijrah niku, subhanallah. Niku hijrah niku sepele, tapi napa nek kita niati ingkang manah ingkang sae, mantep niku wau, hijrah niku wau saged dadosaken kita ini tambah sae. Semoga pada malam hari ini dengan niat hijrah kita dalam hati kita, dengan niat hijrah bahwa diri kita ini dulu merasa buruk, kemudian kita pengen jadi baik, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya berharap pada malam hari ini kita semuanya bisa tambah dekat kepada baginda Rasulullah, bisa tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang menginginkan bahwa kita semuanya ini semuanya akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan bagaimana apa? Kita semuanya ketika di surga bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Kita bisa berpelukan kepada baginda Rasulullah SAW, kita bisa bersalaman kepada baginda Rasulullah SAW, kita semuanya bisa meminum dari telaga kausar baginda Rasulullah SAW, dan kita diakui sebagai baginda Rasulullah SAW, sebagai umatnya baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah semuanya mensyafaati kita, sehingga baginda Rasulullah SAW merangkul kita, membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sekian dari saya, jika ada benar yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah yang mengikuti kesalahan sendiri, karena manusia tidak luput dari salah. Monggo waktu kula aturaken para pembacara. Datang kula panjenengan sami datang sedantenipun datang panggilan punika dumateng kampung punika, dumateng desa punika, dumateng wilayah sekitar mriki. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi kados sing ngendikaken wau jalaran saking acara punika sageta wonten tahun baru punika kula panjenengan sami sageta hijrah saking sifat-sifat keburukan sing wingi-wingi dados langkung sae, sing sampun sae langkung sae melih. Amin Allahumma amin. Mekaten saking kawula, monggo sareng-sareng sadurunge ditutup kula nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten kata-kata ingkang boten sekeca, menawi wonten kalepatan, menawi kirang anggenipun nyambut, kirang anggenipun nyekecakaken panjenengan sami, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minal wa minkum, minnal wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki mengke napa baru kae mendet kiambak-kiambak gentosan sing seporien di napa diriminke niku ada wujudnya darane sumangga napa jenenge prasmanan sekacake mendet kiambak-kiambak sinambi midhangetaken sholawat-sholawat sing didhahar dados berkah amargi dahar kaliyan mirengaken sholawat-sholawat kasebut. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidina al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidina al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidina al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu
أحمد مصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد حب النبي على الإنسان وفترض حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالق لا يروي أبا بكر ببهتان ولا باصر فاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان والعليا أبسمة لنعم الفتى أوصى بالله في سر وإعداد فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد بجنات ورضوان فمن أحب
إلا